Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK tahun ini. Amin. Oke, di video kali ini teman-teman ya, kita akan melanjutkan lagi materi penalaran umum di UTBK yang materinya itu selalu keluar lagi dan lagi tiap tahun di UTBK. Yaitu adalah soal bentuk grafik dan tabel. Bagaimana soalnya dan bagaimana trik menjawab soalnya? Let's go kita bahas. Kita masuk ke soal pertama, teman-teman, yaitu ada soal asli UTBK tahun 2023. Oke, tapi sebelum lanjut ya ke pembahasan soalnya, kakak akan mengingatkan teman-teman seperti biasa ya. Teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya, pause videonya, baru lanjut nonton video pembahasannya supaya teman-teman makin paham. Oke, dan ya, yang belum subscribe channel Riantian, subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru kalau Riantian update video terbaru. Oke, kakak tunggu ya sampai hitungan ketiga nih untuk subscribe channel Riantian. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Kita lanjut ya ke soal pertama. Kita baca soalnya. Diagram berikut ini menunjukkan jumlah calon karyawan PT Z ya, yang lulus fisik, teori, dan praktik pada tahun 2016 hingga 2020. Oke, pertanyaannya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, jumlah peserta yang lulus tes fisik dan praktik terbanyak terjadi pada tahun. Oke, jadi tipe soal yang grafik atau tabel ini biasanya tuh soalnya tuh gak cuma satu teman-teman ya, ada beberapa soal. Jadi teman-teman wajib banget ngerti soal seperti ini. Dan tipe soal seperti ini biasanya tuh nggak terlalu sulit ya. Yang teman-teman butuhkan itu hanya ketelitian saja ya dalam membaca tabel atau grafiknya. Nah, tadi di sini yang kita mau cari adalah peserta yang lulus tes fisik dan praktik terbanyak. Ya, itu yang mau kita cari teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan tabel maupun grafiknya, ya di sini ada tes fisik sama praktik. Nah, karena yang kita mau cari fisik dan praktik berarti penjumlahan dari keduanya teman-teman ya. Nah, kalau kita jumlahkan untuk tahun 2016 berarti ini tambah ini, berarti 80 ya jumlahnya. Ini tambah ini itu juga 80. Nah, ini kan sama kan? Jadi jawabannya itu nggak mungkin 2016, nggak mungkin 2017, teman-teman ya. Lanjut ya, 40 tambah 50 itu adalah 90. Ini ditambah ini adalah 85. Yang terakhir 2020 ya, ini tambah ini, berarti 95. Oke, jelas. 95 lebih besar daripada yang lainnya. So, jawabannya adalah ya, super easy. Ya, gampang kan teman-teman ya? Cuman ngejumlahin aja teman-teman. Walaupun soalnya sebanyak ini ternyata yang ditanyakan tuh cuman jumlahnya aja. Makanya teman-teman jangan auto sleep kalau teman sekolah kayak gini ya. Super easy kayak kan. Nah, supaya teman-teman makin paham ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini masih terkait teman-teman ya dari tabel di soal nomor 1 tadi ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini yang ditanyakan ya, tentunya pasti beda dengan soal nomor 1 ya. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, jadi ada yang paling tepat, ada juga biasanya yang keluar yang paling tidak tepat. Nah, teman-teman harus hati-hati di situ ya. Untuk memperkirakan jumlah peserta tes yang lulus pada tahun 2021. Nah, soal yang memperkirakan bentuk grafik ya yang belum terjadi ini sering keluar juga teman-teman ya. Nah, cara kerjanya gampang. Kita tinggal lihat kenaikan atau penurunan ya dari data di tahun sebelumnya. Nah, di sini kan datanya itu sampai 2020 aja kan, yang ditanyakan tuh perkiraan 2021-nya. Nah, kita lihat pergerakannya teman-teman ya.
Oke, jadi kita cek dulu di pilihan gandanya satu-satu nih, mana yang paling tepat, mana yang nggak mungkin atau salah ya. Oke, yang A kita lihat. Jumlah lulusan tes fisik, teori dan praktik meningkat ya di tahun 2021 ya. Jadi di sini ada tahun 2021 ya. Nah, kita terus di sini ya. Oke, katanya untuk fisik, teori dan praktik semuanya meningkat. Kita lihat. Kalau kita lihat yang praktik, di sini ada penurunan, ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan. Ya. Jadi penurunannya sekali, tapi setelah itu lanjut naik terus ya. Oke. Jadi praktik masih ada kemungkinan naik ya. Karena dia trennya tuh naik. Tapi teori teman-teman kalau kita perhatikan, dia tetap tuh konstan. Ya, 60 terus. Jadi kemungkinan di 2021 ini juga sama 60. Oke, berarti yang A salah ya. Jumlah lulusan itu tidak meningkat untuk yang teori ya. Jadi jangan pilih jawaban yang A. Sudah jelas ya, jawabannya bukan A. Kita coret ya. Sekarang yang B. Jumlah lulusan tes fisik, teori dan praktek sama dengan tahun sebelumnya. Oke. Untuk fisik tadi kita bahas ya. Untuk praktik tadi kita bahas. Kemungkinan besar dia naik. Karena trennya naik. Di 3 tahun terakhir ya. 30, 40, 60, 50, 60. Berarti kemungkinan besar di 2021 dia naik. Berarti tidak tetap atau tidak konstan ya. Sedangkan yang fisik juga sama. Kita lihat, dia tidak konstan ya. 20 ke 50, terus dia 50 lagi, terus dia 35 turun lagi, terus tetap lagi. Ya, ini kan berarti bentuknya tidak konstan juga ya. Ada naik, ada turun ya. Bersifatnya fluktuatif ya. Dia naik turun ya. Fluktuatif itu naik turun, teman-teman. Berarti di sini adalah ya kemungkinan besar tidak sama ya. Yang sama tuh kemungkinan besar tuh yang teori doang. Berarti jawaban AB juga nggak mungkin gitu. Jadi jangan kita pilih jawaban B. Yang C ya, jumlah lulusan tes fisik dan teori meningkat. Nah, ini juga salah. Kenapa? Tadi salahnya ya karena yang teorinya tetap teman-teman ya. 60 terus kan dia konstan ya. Oke. Tinggal dia sama nih, 50-50 nih ya. Jumlah lulusan tes praktik lebih banyak daripada teori. Oke, kita lihat dulu. Praktik itu trennya naik ya, teori konstan. Oke, berarti kan kemungkinan besar si praktik itu lebih dari 60, si teorinya tetap 60 kan. Nah, berarti jawaban D itu bisa jadi paling tepat. Tapi kita lihat dulu yang E, siapa tahu yang E itu lebih tepat lagi ya. Makanya kita lihat dulu yang E. Jumlah lulusan tes praktik dan fisik sama dengan tahun sebelumnya. Wah, ini jelas tidak ya. Praktik trennya naik, fisik itu ya dia nggak stabil ya, kadang naik ya, kadang juga turun, kadang juga konstan ya, fluktuatif. Artinya yang E juga bukan. Nah, yang paling tepat yang mana? Tentunya yang D. Super easy. Oke, gitu teman-teman ya. Agak sedikit lebih banyak waktu ya dibanding soal nomor 1 tadi ya, yang cuman jumlahnya doang. Tapi memang bentuk soal grafik atau tabel itu biasanya tidak satu soal teman-teman ya. Soal itu ya ada yang cuman semudah itu, ada juga yang perlu memeriksa satu-satu. Tapi kalau teman-teman terbiasa dengan soalnya, ya bentuk seperti ini, pasti teman-teman akan cepat mengerjakannya. Oke? Nah, buat teman-teman yang pengen dapat latihan soal yang mirip UTBK asli ya, bahkan ya memang soalnya asli teman-teman ya. Nah, kakak dapetin dari buku ini ya, buku Maksima UTBK SNBT tahun 2025 yang super lengkap teman-teman. Ada materi yang to the point, ya jadi cocok banget nih buat teman-teman yang belajar sat-sat. Ada juga soal-soal asli dari tahun 2010 ya, sampai 2024. Tentunya semua soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Bahkan ya, untuk bagian pengetahuan kuantitatif dan juga pengenalan matematikanya ada video pembahasannya loh. Jadi cocok nih buat teman-teman yang alergi dengan matematika. Oke? Dan buku ini juga banyak banget bonusnya ya. Jadi ada 10 spesial bonus di buku ini teman-teman ya. Ya, salah satunya adalah teman-teman akan mendapatkan video belajar berdurasi 40 jam. Lalu ada paket tryout yang atmosfernya itu mirip banget dengan tes aslinya. Ya, ada 3 paket. Dan teman-teman juga akan mendapatkan tadi yang sudah kakak sebutkan ya, video pembahasan untuk pengenalan matematika dan pengetahuan kuantitatif. Yang terakhir ya, kalau teman-teman beli buku ini, dapat 2 buku ya. Satu buku ini adalah satu buku Maksima Starter Pack tembus
PTN ya. Buku ini adalah buku study plan, jadi cocok banget buat teman-teman yang mau belajar mandiri. Jadi super lengkap kan? Ada 2 buku ini ya. Yang mau bukunya sangat super easy, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Thank you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Ya, seperti biasa, jangan lupa untuk pause dulu videonya dan coba kerjakan dulu soalnya, supaya teman-teman makin paham. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal asli UTBK tahun 2024 yang terbaru. Ya. Jangan sampai kedip, teman-teman ya. Berikut ini diperlihatkan diagram garis. Oke, kali ini diagram garis yang menunjukkan hubungan antara jarak tempuh dan kecepatan motor A sampai E. Berdasarkan data tersebut ya, pertanyaannya itu adalah motor dengan waktu tempuh paling besar. Oke. Waktu tempuh paling besar. Nah, dalam grafiknya teman-teman kalau kita perhatikan di sini ada keterangannya jarak, ada keterangannya kecepatan. Belum ada waktu tempuh. Berarti kita perlu cari dulu waktu tempuhnya. Nah, teman-teman harus ingat rumusnya ya. Ingat aja presiden kita ya. Sebelumnya ya, kalau sekarang kan udah Prabowo ya. Yaitu adalah Jokowi. Berarti apa? J ya. Itu sama dengan Jo ya. K dikali W, Jokowi ya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, karena kita mau cari waktu, berarti kan K-nya kita bagi ya ke kiri ya. Berarti kita punya J per K. Nah, berarti waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke? Nah, sekarang kita cek yang A. Yang A ya, jaraknya itu adalah ini ya. Berarti 5 ya, tengah-tengah dari 4 sama 6. Berarti 5. Untuk kecepatannya ya itu adalah 1 ya teman-teman ya. Berarti di sini ada 5/1 untuk yang A. Yang B-nya berarti ini adalah 3. Untuk jaraknya, untuk kecepatannya 2 ya. Berarti di sini adalah ya, 3/2. Oke. Jarak dibagi waktu ya. Yang C-nya itu berarti 8 ya teman-teman ya. Ini ya, 8 bagi 3. Yang D-nya itu berarti di sini berapa nih? 5 ya. Bagi 4. Yang E-nya itu adalah ini berarti berapa? 11 ya, 11 bagi 5. Oke, kalau kita lihat mana yang paling besar? Ya, yang paling besar yang A ya. 5/1 kan 5 ya teman-teman ya. Yang ini 1,5, yang ini ya sekitar 2 komaan ya. Yang ini 1 komaan, yang ini 2 komaan ya. Berarti ya udah, kita mau cari yang paling besar. Berarti yang A, super easy. Oke. Gampang kan teman-teman ya? Oke. Biasanya nggak satu soal. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 teman-teman. Masih sangkut pautnya dengan soal sebelumnya, soal nomor 3 ya. Karena kakak ingetin lagi, soal bentuk ini tuh biasanya nggak satu soal ya. Diketahuinya satu grafik, tapi yang ditanya bisa 2 atau 3 soal. Kita lanjut. Kali ini pertanyaannya apa ya? Kita lihat dulu. Diagram berikut ini, ternyata beda teman-teman ya. Tidak ada hubungannya sama soal nomor 3 nih. Tapi mirip ya. Diagram berikut ini menunjukkan data hubungan antara jumlah kucing dan kucing yang sudah di steril. Kalau tadi kan bukan ngomongin kucing, yang ngomongin kecepatan ya. Oke, di yayasan A sampai E. Berdasarkan data tersebut, yayasan dengan jumlah kucing terbanyak yang belum disteril. Oke, yang kita mau cari adalah jumlah kucing terbanyak yang belum disteril. Nah, ini mirip kayak soal sebelumnya sih. Di sini yang diketahui jumlah kucing, ini kucing yang disteril. Berarti yang belum disterilnya belum diketahui ya. Tapi gampang ya, tinggal kita cari aja kan. Untuk yang A ya, yang tentunya ini yang belum disteril ya. Belum disteril. Oke. Oke, jumlahnya itu adalah 5 di sini kan. Nah, yang udah disterilnya 1. Berarti kan 5 kurang 1 kan gitu ya. Berarti 4. Yang B-nya berarti ini adalah 8 sama 2. Berarti 8 kurang 2. 6. Yang C-nya berarti 7 kurang 3 ya. 4. Yang D-nya itu berarti 6 kurang 4. Berarti 2,
lalu yang E-nya 10 kurang 5. Berarti 5. Nah, kita mau cari mana yang paling banyak yang belum disteril. Yang paling banyak tentunya yang ini ya. Yang 6 kan? Yang B. So, jawabannya adalah yang B. Super easy. Gampang kan teman-teman ya? Jadi untuk soal seperti ini, teman-teman hanya perlu sering latihan soal aja gitu ya. Dan butuh ketelitian yang super tinggi. Makanya teman-teman harus konsentrasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Kali ini adalah soalnya bentuk tabel, teman-teman ya. Bukan grafik ya, seperti soal sebelumnya. Dan ini adalah soal asli UTBK tahun 2024. Oke. Kita baca soalnya, tapi jangan lupa untuk pause dulu videonya dan teman-teman coba kerjakan dulu soalnya. Oke. 5 tim cerdas cermat berkompetisi di Universitas A ya. Penilaian didasarkan pada total nilai aspek kemantapan pengetahuan dan kemampuan berkomunikasi dengan bobot 6/4. Oke, berarti bobotnya berdasarkan si pengetahuan kemantapan pengetahuan ya. Berarti ini 6/4 nih. Jadi bobotnya lebih besar sih kemantapan pengetahuan. Kita lanjut. Berikut disajikan tabel nilai kelima tim berdasarkan 2 aspek penilaian. Oke, ini tabelnya. Yang ditanyakan adalah tim yang terpilih sebagai juara cerdas cermat di Univ A adalah. Oke. Berarti ya yang skornya paling tinggi kan? Nah, clue-nya kita sudah tahu di sini. Bobot yang paling besar itu adalah yang kemantapan pengetahuan. Berarti ya kita cari di sini skornya paling gede. Secara sederhana gitu ya. Tapi belum tentu, kita lihat dulu. Kita lihat ya, kalau kita lihat si P ini jumlah skornya ini kalau kita jumlah ya. Dia itu 75, yang Q juga 75, yang R juga 75, yang S juga 75 ya. Yang T juga sama ya. Beda. Yang T itu berarti bukan 75, 80 nih. Oke. Nah, karena sama-sama 75, kita sebenarnya nggak perlu ngitung lagi teman-teman ya, berapa skor aslinya. Ya, kan skor aslinya tuh kita harusnya mencari ya. Berarti gini cara nyarinya. 6/10 kali 35. Ini misalkan yang P ya. 6/10 dikali 35 ditambah 4/10 dikali 40. Dari mana? Ya soalnya kan 6/4. 6 tambah 4 kan 10 ya. Ini per 10. Berarti 35 kali 6 bagi 10. Atau 35 dulu bagi 10 kali 6 juga boleh. Nah, aslinya tuh kayak gini teman-teman. Kita mau ngeliat skornya. Tapi kan di sini, karena sama-sama 75 jumlahnya cuma yang T doang sih, yang 80. Tapi yang T itu nggak mungkin jawaban yang tepat. Kenapa? Di sini paling kecil dia 25. Kecil banget ya. Sedangkan bobotnya kemantapan pengetahuan itu paling besar. Oke? Nah, berarti kita tinggal lihat aja skor kemantapan pengetahuan yang paling besar di antara yang lain. Yaitu yang mana? Yang R, 45. Yang lainnya lebih kecil. Tentunya berarti ya skor R pasti lebih besar. Jadi kita nggak perlu ngitung, teman-teman. Gitu triknya. Dan biasanya untuk soal-soal pengalaman umum itu seperti itu. Ya, jarang yang benar-benar ngitung banyak. Oke? So, jawabannya mana? Ya udah, jawabannya adalah yang R ya. Super easy. Gitu teman-teman semua. Easy kan ya? Oke. Kalau teman-teman masih belum puas, ya nih ya, ada latihan soal buat teman-teman semua. Ya seperti biasa, coba jawab soal ini di kolom komentar ya. Kalau bisa disertakan dengan alasannya. Oke? Nah, sampai sini dulu video dari Riantian teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi kalau Riantian update video terbaru ya. Karena kalian akan mencoba menemani teman-teman tembus PTN impian. Oke? Sampai sini dulu videonya. See you. Thank you.